Oke, sip. Nih Bu Intan yang setuju gitu ya, Bu Intan ya. Dan jangan khawatir ketinggalan, nanti begitu pertemuan berikutnya kita ulang dari Sirekap. Tadi kan pemungutan udah, penghitungan sudah, masuk Sirekapnya itu yang saat ini akan kita lakukan. Kita ulang nanti, ya. Oke. Nah, terkait dengan Sirekap, saya masuk dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah di salam keluar ya, sekarang salam masuk lagi. Sebentar. Nah, rekan-rekan, saya sambil ngobrol akan mengirimkan lagi kepada rekan-rekan ini dokumen terkait dengan tata cara penggunaan Sirekap Pilkada 2020 di TPS, flyernya milik KPU RI. Nanti saya kirimkan ulang lagi. Jadi ini adalah tata caranya berdasarkan desain yang disiapkan oleh KPU RI. Kalau kita perhatikan di slide ini, ada proses input C hasil di TPS, lalu ada rekapitulasinya di KPU Kabupaten Kota dan Provinsi. Masuk, Bang? Oke. Nah, terima kasih. Yang belum ngopi dulu kapal api. Terima kasih, Bang Sin. Nah, pertama, sudah ditempelkan cek plano di dinding yang rata, kemudian dipotret, diambil gambar melalui Sirekap, buka aplikasi Sirekap, dari situ klik untuk mau foto, baru mau foto. Hasilnya itu di sini dibilang image itu JPG biasanya kan. Jadi hasilnya itu berbentuk image. JPG kayak kita memotret pakai HP biasa, kan hasilnya itu jatuhnya JPG gitu. Lalu dari JPG itu aplikasinya langsung membaca otomatis apa yang kita tulis. Nah, begitu terbaca, aplikasinya langsung mengubahnya menjadi data digital sendiri. Kalau ditulis X11, maka hasilnya nanti digitalnya jadi 11 gitu. Kalau ini istilah sekarang ini disebut dengan open data. Datanya itu bisa digunakan. Dan bentuknya itu bukan PDF, tapi data yang sifatnya open. Nah, saya menjelaskan bagaimana open data, tapi ini yang disebut open data sebenarnya. Begitu terbaca oleh aplikasi, lalu bagaimana kalau tidak terbaca? Bisa diulangi maksimal 3 kali ngefoto. Wah, nggak kebaca nih, ulangi foto lagi, ceklek. Nggak kebaca, sekali lagi, ceklek. Nah, harusnya terbaca, kan belajar dari kesalahan, kita semakin mendapatkan posisi yang lebih baik. Lalu aplikasi itu membaca, kemudian langsung ngirim ke server, langsung menyajikan datanya di dalam aplikasi HP kita, HP KPPS. Jadi begitu kita foto, kita langsung bisa buka aplikasinya, itu isinya udah data semua, data-data yang sudah tertulis otomatis. Nah, kemudian data kita itu baru dicocokkan foto dalam bentuk JPEG, masuk ke server datanya, dibalikin dalam bentuk data ke kita secara otomatis, lalu kita cek, ini hasilnya, baru kita sesuaikan dengan hard copy yang tertempel. Oke, sesuaikan. Cocok nggak? Yang pertama, cocok nggak? Wah, nggak cocok ini. Nah, gitu. Atau cocok nggak? Cocok. Berikut, cocok. Sesuai. Bahasanya tuh sesuai dan tidak sesuai. 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 Tidak sesuai. Tidak sesuai buat... nah, kira-kira demikian prosesnya. Sampai dia menjadi dokumen yang saya juga belum dapatkan informasi, apakah jika dia tidak sesuai harus diperbaiki. Kemarin saya lihatnya dia tidak sesuai bisa diperbaiki gitu ya. Tapi ini konsepnya berkembang terus ini di KPRI. Kalau tidak sesuai, apakah langsung diperbaiki di tempat atau nanti diperbaiki di PPK
Seperti halnya perbaikan yang berjenjang, yang manual kita kemarin. Nah, konsepnya berkembang. Jadi nanti finalnya kita lihat. Tapi konsep awalnya dia bisa diperbaiki, tidak sesuai diperbaiki. Tapi kalau sesuai ya bisa dilanjutkan. Apakah nanti difoto ulang? Nah, itu soal teknis itu tuh nanti. Intinya setelah difoto dari aplikasi itulah dia langsung mendistribusi data-datanya secara cepat ke server yang nanti bisa dibuka langsung oleh PPK. Udah tersedia semua data tabulasinya tanpa harus diinput satu-satu kayak rekapitulasi yang manual. Dibacain, diinput. Nah, itu teman-teman rekan-rekan dari PPK Sukma Jaya dan Pancoran Mas kemarin sudah merasakan sensasi rekapitulasi menggunakan Sirekap. Jadi mungkin nanti juga bisa saling berbagi. Tapi intinya kita tidak perlu lagi melakukan kegiatan menginput karena sudah ada, tinggal mencocokkan saja. Nah, itu kurang lebih. Ya, ini supaya nggak lama-lama ya, Bu Maghrib. Apakah nantinya saksi, PTPS, dan lain hanya men-scan dari aplikasi atau tetap dapat hard copy? Tidak ada lagi konsep yang sudah disiapkan, tidak ada lagi hard copy. Semuanya aplikasi salinan digital. Yang hard copy hanya hasil saja. Satu-satunya dokumen hard copy formulir hanya hasil. Tidak ada salinan yang ditulis oleh tangan, tidak ada formulir lain untuk selain dari C hasil kayak C1 plano, C plano, nggak ada lagi. Pokoknya tok C hasil, foto dari situ yang nanti akan kita bagikan ke saksi dan PTPS. Salinannya juga nanti begitu saksi dan PTPS dan saksi itu cukup menggunakan aplikasi scan barcode. Saya sudah pernah minta agar scan barcode ini diresmikan saja, walaupun bisa dibuka dari aplikasi lain. Nah, tetapi KPU RI membuka jenis aplikasi scan barcode apa saja, karena ternyata memang hanya nomor yang didaftarkan oleh KPU RI, oleh KPU Depok nanti, oleh rekan-rekan PPK yang didaftarkan, yang bisa membuka link itu. Jadi orang-orang tertentu yang hanya bisa membukanya, walaupun dia hanya bentuk link, dibagikan siapapun, link itu nggak akan bisa terbuka, hanya kepada orang yang terdaftar nomornya. Maka nanti akan ada proses pendaftaran nomor-nomor dari PTPS, dari saksi, tujuannya untuk bisa membuka data itu. Jadi semuanya digital, kecuali C hasil yang dia nanti disalurkan ke tingkat ke PPK melalui PPS secara manual. Sewaktu simulasi hasil dari TPS ini bukankah ke KPU Kota dulu, Pak, baru ke PPK? Nah, ini ada pengembangannya, makanya kemarin demikian. Sebentar ya. Gatal. Nah, jadi kemarin informasinya data ini itu ke KPU Kabupaten Kota dulu, baru di PPK. Itu sebenarnya begini. Yang kemarin itu yang dimaksud oleh KPU RI, begitu dia dikirim ke pakai isi rekap ke server, dia itu bisa dibuka oleh KPU Kota dulu untuk dilihat sesuai dan nggak sesuai. Nah, jadi sifatnya hanya melihat kesesuaian. Sesuai nggak antara JPEG yang difoto dengan data yang didigitalisasi secara otomatis oleh Sirekap. Nah, nanti bukan dikirimkan ke PPK sifatnya. PPK begitu membuka, dia membuka data yang sama, tapi data yang telah sesuai. Begitu. Itu konsep yang saat ini berjalan. Tapi ada masukan kemarin agar supaya tidak melalui mekanisme itu. Langsung saja dia dari KPPS langsung dia ke server, dilihat oleh publik, kemudian nanti PPK membuka data yang sama. Gitu. Ini konsepnya ditunggu saja. Yang penting bagi kita mah mekanismenya. Karena kan nanti konsep itu kan diotorisasi oleh komputer kan, nggak kita yang mengurusinnya. Otomatis oleh komputer.
Yang penting bagi kita tuh gimana cara foto, apa alat yang dibuat untuk foto, kemudian gimana cara memastikan data itu bisa tersubmit ke server dengan baik di tingkat KPPS. PPK tinggal memperbaiki, persis seperti perbaikan yang dilakukan oleh rekan-rekan Pancoran Mas dan rekan-rekan Sukmajaya kemarin waktu uji coba. Ya, itu bukan simulasi, ya, uji coba. Oke, di server ini dia yang dimaksud tadi langsung ke kabupaten kota. Hasil image, hasil tabulasi kan beda tuh. Hasil foto sama hasil berubah datanya menjadi digital itu dua hal yang berbeda. Nah, kita disuruh membandingkan fotonya sama nggak dengan hasil digital yang dibaca komputer. Ini tertulis di fotonya 7, di hasil digitalnya 1, gitu. Karena nulis 7 sama 1, 7-nya mirip 1. Jadi terbaca komputer 1. Itu yang kita disuruh samakan. Kalau ternyata tidak sesuai, kita mekanismenya tinggal tekan tombol tidak sesuai. Gitu saja sebenarnya. Oke. Ini yang Bu Intan maksudkan, verifikasi oleh verifikator yaitu di kabupaten kota. Penetapan pleno termasuk penyesuaiannya jika ada keberatan dan kesalahan. Ini yang sekarang sedang dalam pembahasan topik yang ini, khususnya yang ini. Nah, kalau dari kita, kepentingan kita untuk KPPS enggak di bagian yang ini. Ini di kepentingannya konsepnya, gitu. Ada pertanyaan? Jika PPS dan PK bisa mengupload Sirekap agar PPS dan PK bisa melihat teman yang belum mengupload Sirekap. Sampai saat ini akun hanya ada, sampai saat ini ya, Bang Miriawan, sampai saat ini akun hanya ada di tingkat KPPS, PPK, dan KPU. Nah, apakah ada mekanisme memantau? Saya belum tahu, karena konsep yang disampaikan begitu ke PPK membuka, maka hasilnya udah hasil tabulasi akhir. Jadi bukan hasil yang sedang berprogres. Gitu. Ini udah masuk, ini belum. Enggak, itu yang disampaikan. Sejauh ini masih begitu PPK buka, isinya data semua. Nah, data yang bisa disaksikan oleh semuanya. Ini nanti kita inventarisir juga ya, jadi inventarisir masalah kita. Oke. Saya catat ini. Kemudian persiapan KPU Kota mengimplementasi Sirekap. Nah, pertama, dibutuhkan SDM yang familiar di bidang IT, minimal dapat menggunakan smartphone atau handphone pintar, khususnya untuk KPPS. Maka rekan-rekan sekalian, dalam rekrutmen KPPS ini, dalam supervisi, yang mesti kita pastikan adalah di KPPS kita ada yang memiliki handphone smartphone yang terbagus. Dari 7 orang itu 1-2 orang ada yang bagus, mudah-mudahan ya. Kalau nggak ada yang bagus, pinjem. Gitu. Jadi konsepnya ini meminjam smartphone dari petugas KPPS, bukan membelikan smartphone baru. Itu patut diingat ya, perlu diingat. Tidak ada pengadaan smartphone yang baru. Yang ada pengadaan paketnya nanti akan diadakan sesuai dengan sini. Nah, kemudian berikutnya selain orangnya, biasanya nih anak-anak muda dan HP-nya, jangan sampai HP-nya tuh HP yang RAM-nya penuh. Pastikan dia HP-nya tuh HP yang harus dicek, ditanya HP-nya apa? Android berapa? Android 8. Wah, kita 7 aja pun udah cukup. Kemudian RAM-nya berapa? 2 giga ada cukup. 1 giga. Waduh, coba yang 2 giga ada nggak? Oh gitu, smartphone-nya. Kameranya berapa? 8 pixel, udah cukup. 7, waduh. Harus cari yang 8, coba cari yang 8. Oh, ada nih yang 16, Pak. Oke, ya itu pakai berarti. Jadi dipinjemkan. HP siapapun, KPPS manapun terserah, nggak apa-apa. Yang penting bisa dipinjemkan dan bisa diinstal aplikasi Sirekap dan nggak banyak macam-macamnya isi HP. Gitu ya. Nggak buka yang macam-macam. Dan install aplikasi yang macam-macam. Berikutnya, perlengkapan dan anggaran. Nah, ini yang sudah kita sediakan, handphone dan SIM card. Jadi, idenya tuh beli SIM card,
atau beli paket menggunakan SIM card yang sudah ada. Tapi kita perlu mendata nomor-nomor teleponnya. Jadi ini juga masih dalam tahap pengembangan. Bisa nanti akan SIM card kita belikan, kita kasih yang isinya udah ada paket. Bisa nanti kita pinjam SIM card nomor orang KPPS tertentu, kita isi paket saja. Tapi nomornya sudah kita daftarkan. Di hari H nanti kita akan koordinasi dengan provider atas limpahan koordinasi dari pusat dengan provider telepon supaya nanti di hari H diperbesar apakah bandwidth gitu ya. Pokoknya internetnya jadi kencang, nggak lambat gitu. Ini sudah kita di KPU level kabupaten kota juga akan komunikasikan ke provider di level kita juga. Angka lunak. Oke. Pemetaan daerah perlu mengidentifikasi infrastruktur jaringan internet. Ini yang kemarin rekan-rekan lakukan bersama Pak Jayadin, mengidentifikasi titik-titik TPS soal kekuatan dan kelemahan jaringannya. Ini saya lihat ada pertanyaan 3. Satu, iPhone sudah cukup. Jangan ngimpi ya, Diego. Mohon jangan bermimpi tinggi-tinggi sekali. Kita cuma minjem. Berikutnya, kesiapan sumber daya manusia. Untuk memastikan kesiapan sumber daya manusia, ini perlu ada pelatihan khusus memang kepada petugas di level kitanya, di semua level. Supaya nanti pada saat pembekalan, rekan-rekan kita yang berada di jajaran di bawah semakin juga bisa diberikan pemahaman yang baik. Sesungguhnya aplikasi ini, kalau kita gunakan 2-3 kali udah paham. Kemarin saya waktu mencoba, sekali udah paham saya. Saya waktu di KPU tingkat kota, kita kan uji coba simulasi kemarin berapa seluruh seluruh KPU di Indonesia simulasi, dan saya mudah bagi saya itu ternyata sangat mudah dipahami tanpa harus saya pelajari ngerti. Gitu. Peningkatan kapasitas petugas KPPS melalui penyusunan syarat petugas, makanya kita berharap kemarin itu ada anak-anak muda yang juga ditanyakan handphonenya apa, itu penting ya, saat ini menjadi penting. Lalu BIMTEK-nya juga terpadu bersama KPPS dan PTPS supaya mereka paham. Nah ini tentu ada komunikasi di tingkat atas untuk menurunkan komunikasinya di tingkat bawah seperti kita dari KPRI, supaya kita juga saling berbagi informasi dengan PTPS. Lalu koordinasi dengan Panwascam terkait dengan pengguna dari pihak pengawas. Nah nanti di tingkat PPK, tingkat PPS, juga koordinasi. Di tingkat PPS perlu semacam koordinasi terkait dengan mekanisme yang akan kita lakukan, gitu ya. Di tingkat Panwascam yang penting, karena nanti saksi Panwascam itu akan juga didaftarkan nomor mereka di level kecamatan, karena nanti di situ kita akan buka aplikasinya versi web, di kecamatan versi web, kota versi web, dan mereka akan bisa mendapatkan linknya jika nomor mereka telah didaftarkan. Kemudian koordinasi dengan parpol, ini kita lakukan. Rekan-rekan sekalian juga perlu mengkomunikasikan model ini ke partai politik di tingkat masing-masing, di tingkat kecamatan, di tingkat kelurahan. Nah, rekan-rekan sekalian, pemahaman yang paling penting untuk kita sampaikan ke mereka adalah bahwa kita tidak lagi menggunakan formulir D di tingkat kecamatan. Nggak ada lagi. Plano yang D itu nggak ada lagi. Kita menggunakan Sirekap. Sirekap ini esensinya, isinya itu C hasil. Jadi yang kita koreksi itu bukan, kalau dulu kan begini, data dari TPS, C planonya begini, dibawa ke tingkat kecamatan, begitu diperiksa, wah ada koreksi. Begitu kita koreksi, yang kita koreksi itu bukan C plano, ya kan? Yang kita koreksi itu di D-nya, di plano D. Tapi kalau yang ini, yang kita koreksi itu Sirekap. Nah, Sirekap ini sebenarnya masih C hasil isinya. Jadi kita langsung mengkoreksi di tempat angka-angkanya. Itu kemarin rekan-rekan dari Sukma Jaya dan Pancormas sudah merasakan ya bagaimana melakukan rekapitulasinya. Yang diperbaiki itu memang langsung C hasil.
istilahnya memperbaiki cek plano, walaupun di tingkat PPK. Jadi datanya itu nggak akan berbeda nanti. Datanya berubah ya berubah sih, hasilnya yang berubah gitu. Apakah ada potensi perubahan? Mungkin ada. Karena kemarin kita ada buat kasus-kasus jika begini gimana nanti koreksinya, jika begitu gimana koreksi. Nah, pemetaan daerah terhadap jaringan, ada pertanyaan nih. BIOS belum BIOS. Kita BIOS belum BIOS. Kita BIOS ya. Jangan BIOS ya. Handphone Android. OS-nya, operating sistemnya 7, kameranya minimal 8, itu tadi minimal 7, kameranya minimal 8 megapiksel, storage-nya, RAM-nya minimal 2 GB. Terhadap data jaringan TPS per 6 Februari yang dilakukan KPU RI, nah kemarin kita ada melakukan pemetaan, ini yang juga rekan-rekan lakukan sebenarnya, bagian dari itu, catatan terhadap data TPS yang dikirimkan, dan untuk diidentifikasi kemampuan jaringan, ada 5 masalah. Pertama, TPS tanpa keterangan jaringan. Nah, ketemu tuh. Kedua, format koordinat tidak standar. Format koordinat tidak standar. Ketiga, koordinatnya belum lengkap. 4, pencatatannya tidak lengkap. Nama desa, nama nomor TPS. 5, koordinat desa per TPS sehingga tidak akurat. 6, urutan desa dan TPS tidak selaras. Nah, ini temuan-temuan waktu kita kemarin dan sampai saat ini itu masih melakukan identifikasi jaringan titik-titik TPS. Nah, terhadap catatan tersebut, hasil identifikasi jaringan sebagai berikut. 66 daerah memiliki TPS yang tercover jaringan sebesar 81-100, dan 12 daerah memiliki TPS yang tercover dengan jaringan 0-20%. Hasil identifikasi tersebut perlu diupdate karena ini kan masih berjalan terus, ya kan? Ada yang tidak bisa diidentifikasi dan sedang dilakukan perbaikan. Nah, kenapa identifikasi ini penting, rekan-rekan? Hasil identifikasi ini penting sehingga KPU bisa membuat regulasi yang tepat untuk menghadapi masalah-masalah. Jadi tidak satu mekanisme yang disediakan oleh regulasi. Jadi nanti kata KPU melalui dokumen draftnya itu nanti akan ada 3 mekanisme. Pertama, yang jaringannya bagus, seperti yang mekanismenya. Kedua, jaringan yang nggak bagus, yang sedang. Berbeda lagi nanti mekanisme distribusi datanya. Ketiga, jaringan rendah. Jadi semua alternatif dibuka, nggak cuma satu. Kalau misalnya begini terus gimana caranya? Misalnya mentok nggak ada jaringan. Terus gimana caranya? Nah, KPU RI menyiapkan mekanisme lain kayak gitu. Nah, apa rincian mekanismenya? Secara rinci saya belum dapat informasinya, tapi ada mekanisme yang saya baca itu melalui nirkabel secara langsung. Jadi bukan internet, tapi berbagai nirkabel. Seperti apa bentuknya? Nanti kita lihat hasil yang sudah digodok oleh KPU RI, perkembangan draftnya. Kemudian berikutnya, yang perlu diketahui di setiap TPS terkait dengan pemetaan daerah, titik koordinat, ketersediaan jaringan, kualitas internet, 2G, 3G, 4G, WiFi ini penguatan kemarin ya. Nah, ini aplikasi yang digunakan di petugas kita di TPS, ada petugas KPPS, Android-nya minimal OS 7, dengan kameranya minimal 8 MP. Nah, kemudian jaringan internet oleh KPU, itu yang kita akan siapkan paket. Di tingkat kecamatan dan kabupaten kota, kita akan mendapatkan aplikasi versi web, tidak mobile. Jadi kita nggak perlu smartphone, kita hanya butuh laptop dan internet, jaringan dan printer nantinya. Ingat ya, tidak ada lagi formulir D plano yang kayak kemarin. Jadi kita tidak ada mencetak lagi. Rencana tindak lanjut. Nah, untuk memberikan pemahaman kepada stakeholder, maka kita harus melakukan sosialisasi dan edukasi. Walaupun belum detail sampai ke rincinya, tetapi mereka siap secara mental. Kita akan menggunakan sistem Sirekap, dan modelnya sudah tidak seperti yang kemarin lagi. Tidak lagi pakai plano segala macam, yang ada itu adalah Sirekap. Nah, ini yang paling penting. Nanti kami di tingkat kabupaten kota juga akan melakukan
sosialisasi ke rekan-rekan partai politik terkait Sirekap untuk penghitungan di kecamatan, apakah nantinya akan dibuka per TPS atau hanya TPS-TPS yang tidak sesuai saja. Pada simulasi kemarin kita menanyakan pada saksi TPS mana yang menurut mereka tidak sesuai. Benar. Cepat aja nih. Benar, Dewa. Jadi kita tidak lagi membuka TPS per TPS karena datanya sudah tertabulasi otomatis, tinggal menyamakan ujungnya. Jika ujungnya nggak sama, di situ baru kita cek satu persatu di mana ketidaksesuaiannya. Itu bisa dicek nanti kan ada tabelnya. Nah, jika ujungnya nggak sama, cek ke tabel per kolomnya di mana yang beda, gitu kan. Nah, demikianlah kira-kira. Tapi intinya kita tidak lagi melakukan proses pembacaan, proses menginput, hanya menyamakan saja dan menemukan masalahnya. Seperti yang Dewa lakukan kemarin di Tunda, ya sedikit saja ya, rekan dari Kelurahan Sukmajaya, sedikit saja kita tundanya dengan harapan bisa memulai ini di waktu yang berbeda, tidak jauh dari sekarang. Misalnya hari Jumat, ini sebentar saja, kita lakukan sosialisasi. Apa yang harus kita sosialisasikan? Pertama, kebijakan di masa pandeminya, seperti apa, perlengkapan protokolnya, alur teknis pemungutan suara di masa pandemi. Yang paling penting adalah secara pengenalan umum kebijakan Sirekap. Nah, kita akan pakai Sirekap, tidak ada lagi formulir D, tidak ada lagi pembacaan-pembacaan. Nah, demikian kira-kira. Kemudian di internal ini perlu kita mensosialisasikan, mempelajari bersama lagi kepada jajaran kita di anggota PPK dan PPS, di sekretariatnya, staf-staf lain dan pendukung. Kemudian terkait dengan pemetaan mapping, kita perlu mencari wilayah kelurahan RT/RW yang prioritas yang membutuhkan perhatian terkait dengan potensi-potensi jaringan segala macam. Nah, sumber daya yang memiliki HP dan tidak memiliki HP, demikian. Kemudian perencanaan BIMTEK, kita perlu melakukan BIMTEK efektif termasuk terpadu dengan PPL, Panwascam, pihak-pihak eksternal kita. Kira-kira demikian perencanaan kita ya. Makanya ini adalah salah satunya. Lalu perlu membentuk helpdesk sebenarnya di antara rekan-rekan, sifatnya WAG, kaitannya dengan putung surah Sirekap, supaya nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan bisa tersalurkan ke situ dan bisa disalurkan ke kita untuk kita jawab gitu. Saya kira ini demikian saja. Nah, kemarin kesiapan di 11 titik, kira-kira ini gambarnya kemarin dari hasil pemetaan kita. Ini pemetaan TPS ini ya, peta TPS ini, tapi ini sekedar peta doang, mohon maaf ya, bukan peta jaringan. Kira-kira demikian ya. Oke.